selamat pagi. Bisa suara saya jelas? Jelas, Kak. Baik, ya saudara, pagi ini kita mau lanjut membahas tentang bagaimana berubah menjadi serupa Kristus. Nah, saudara, kita langsung lihat slide nomor 4. Ya. Kita akan review dulu apa yang kita sudah pelajari minggu lalu. Nah, saudara, minggu lalu saya membahas tentang bagaimana kita berubah serupa Kristus, yaitu manusia roh kita yang berubah setiap hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, manusia roh itu adalah manusia batiniahnya kita yang di dalam, saudara. Ya, jadi itu harus berubah setiap hari dalam pemuritan. Ya, kita berubah makin serupa dengan Kristus, manusia batiniahnya yang berubah setiap hari. Nah, bagaimana manusia batiniah kita berubah serupa Kristus? Nah, minggu lalu kita sudah membahas melalui 4 hal, saudara. Minggu lalu kita sudah bahas 2 hal yang dipakai Tuhan untuk mengubah kita semakin serupa Kristus. Nah, kita ulangi 2 hal itu, saudara, dan kita nanti akan lanjut membahas 2 hal lagi yang Tuhan pakai untuk mengubah kita serupa Kristus. Nah, yang pertama, minggu lalu kita sudah membahas, next, adalah lewat firman Tuhan oleh pelayanan roh. Jadi, saudara, kalau kita membaca firman oleh pelayanan roh, maka saudara, firman itu ditulis oleh pelayanan roh di dalam hati kita. Sehingga saudara kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya, jadi semakin ditulis, semakin serupa dengan Kristus. Hati kita makin berubah serupa Kristus. Next, yaitu kalau kita mengandalkan pelayanan roh. Ya, kalau kita baca firman, saudara, maka yang kita lihat dalam firman itu adalah bahwa kita diciptakan serupa dengan Kristus. Kalau kita terus melihat ini, maka firman itu ya yang dilakukan oleh pelayanan roh akan mengubah kita dari dalam sehingga kita makin serupa dengan Kristus. Next. Nah, saudara, ya ini yang kita sudah bahas, hal pertama yang dipakai Tuhan untuk mengubah kita makin serupa dengan Kristus adalah lewat firman Tuhan dalam pelayanan roh. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, next. Hal kedua yang Tuhan pakai untuk mengubah kita semakin serupa dengan Kristus dari dalam adalah lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Ingat saudara, disiplin rohani adalah bagian dari kasih karunia. Ya, karena lewat disiplin saudara, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kalau kita menerima kasih karunia sejati, saudara, kasih karunia yang sejati itu akan mendisiplin kita. Sehingga kita makin berubah, makin serupa dengan Kristus, saudara. Ya, tiap hari kita berubah kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, makanya mari kita praktek disiplin-disiplin rohani ya dengan tuntunan Roh Kudus, dengan saudaraku pimpinan Roh Kudus, maka ya kasih karunia akan berlimpah-limpah, ya akan mendisiplin kita sehingga kita semangat mempraktekkan disiplin rohani dan kita makin saudaraku berubah serupa Kristus. Ya, kenapa? Next, karena saudaraku musuh kita
ya itu ada di dalam kita, ya yaitu di dalam tubuh kita, maka kita sedang menghadapi peperangan, pertempuran, pertandingan. Ya, dengan apa, saudara? Dengan tubuh kita seperti kita menghadapi lawan tanding dalam olahraga bela diri, saudara. Ya, kita tiap hari berhadapan dengan musuh dalam selimut, yaitu kedagingan yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk menghadapi dia, kita perlu praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, dengan kita praktek disiplin rohani, kita tiap hari ya memukul keinginan daging itu sehingga dia KO. Ya, kita cekek dia, saudara. Kita banting dia. Kita, saudaraku, ya submit dia supaya dia nggak berkuasa lagi. Ya, dia akhirnya, saudaraku, nyerah. Dan kalau dia nyerah, kita makin berubah serupa Kristus, saudara. Tiap hari, makanya kita mesti praktek disiplin-disiplin rohani, ya. Nah, inilah yang mengubah kita serupa Kristus. Hal yang kedua. Nah, sekarang hari ini kita akan lanjut melihat ya hal yang ketiga. Next, apa yang merubah kita, saudara, serupa dengan Kristus lewat komunitas yang terikat janji. Ya, nah mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 ya. Nah, ini ayat, saudara, yang Paulus tulis dalam 2 Korintus ya. Nah, kita mau sama-sama lihat di dalam ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah. Ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saudara, Paulus ya mengutip beberapa ya saudaraku ayat di dalam perjanjian lama untuk menjelaskan kepada orang-orang Korintus bahwa mereka ya sudah hidup sebagai bait Allah. Mereka sudah hidup sebagai rumah Tuhan. Tapi mereka itu, saudaraku, tidak tahu. Ya, sehingga saudara mereka masih suka, saudara, ya pergi ke kuil-kuil berhala, ya, karena di situ imam-imamnya adalah para pelacur, saudara. Ya, sehingga mereka masih terikat dalam percabulan, ya, dalam penyembahan berhala. Maka Paulus bilang, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ya, tidak ada hubungannya. Ya, maksudnya Paulus adalah kamu berani sekali ya menghubung-hubungkan bait Allah dengan bait berhala. Ya, artinya gini, ya, kamu berani sekali bait Allah itu kudus. Tetapi kamu membawa berhala masuk ke dalam bait Allah dan kamu menyembah berhala di dalam bait Allah. Kamu berani sekali. Padahal bait Allah dan berhala tidak ada hubungannya sama sekali. Bayangkan, saudara. Paulus kira-kira mengajak mereka membayangkan begini. Kalau dalam perjanjian lama, saudara, ya bayangkan, mestinya bait Allah adalah tempat menyembah Allah. Ya, tapi tiba-tiba dibawa patung Dagon misalnya, ditaruh di dalam bait Allah, lalu mereka nyembah patung Dagon misalnya, saudara. Betapa mengerikannya, ya kata Paulus. Ya, seperti itulah keadaan kamu. Tahu nggak, kamu itu bait Allah, tapi kamu masih menyembah berhala di dalam bait Allah. Ya, seperti apa keadaannya? Kalau Allah nggak marah, ya saudara, kenapa? Karena bait Allah itu kudus. Ya, di situ hanya boleh menyembah satu-satunya Allah, Allah yang hidup. Tapi kamu berani sekali
Di dalam bait Allah kamu campurkan, ya, di samping menyembah Allah juga menyembah berhala. Wow, maka Paulus, saudara, mulai menjelaskan apa itu bait Allah. Ya, mereka pikir bait Allah itu gedung, saudara. Mereka pikir bait Allah itu di perjanjian lama aja bait Allah. Ya, nah lalu Paulus mendefinisikan apa itu bait Allah. Ya, karena kita, bait Allah itu kita, saudara, bukan saya. Ya, jadi dia mulai menjelaskan bait Allah itu kumpulan batu-batu hidup, bukan hanya satu batu hidup, saudara. Kumpulan batu-batu hidup, itulah bait Allah, ya saudara. Nah, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Nah, dia kutip dua bagian dari kitab perjanjian lama, saudara. Ya, tapi ini menubuatkan apa itu bait Allah. Ya, ternyata ya tadi bait Allah itu adalah kita. Bait Allah itu komunitas, saudara. Bait Allah itu bukan gedung. Bait Allah itu bukan, ya saudara, sebuah tempat, tapi bait Allah adalah komunitas, ya. Jadi, nah kita lihat komunitas yang bagaimana. Ya, yang pertama, aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini ciri bait Allah yang pertama. Allah berdiam bersama-sama dengan mereka. Jadi kalau bait Allah itu Allah berdiam. Berdiam artinya menetap, tinggalnya menetap. Ya, dia nggak pernah saudaraku meninggalkan kita lagi. Sekali dia berdiam dalam bait Allah, saudara, dia akan terus sampai selama-lamanya berdiam di sana. Ya, itu cirinya, saudara, bait Allah. Ya, jadi Allah bukan hanya hadir di komsel, saudara. Allah itu berdiam di komsel, saudara. Jadi jangan lihat komsel hanya seminggu sekali Tuhan hadir. Udah, ya, bukan cuma hadir, dia berdiam. Tahu berdiam, saudara? Tinggal di situ. Ya, kalau saya punya rumah, saudara, saya terus-terusan diam di rumah saya. Saya nggak sebentar pergi, sebentar, saudaraku, artinya pindah rumah, ya. Kalau itu rumah saya berdiam di situ selama-lamanya. Ya, selama itu rumah saya, ya kan? Nah, demikianlah saudara komsel, makanya saudara jangan lihat komsel hanya acara seminggu sekali. Oh, Tuhan hadir loh, terus kita puas. Bagus Tuhan hadir, tapi Tuhan bukan cuma hadir di situ, Tuhan diam, berdiam di dalam komsel, saudara. Jadi ya walaupun kita nggak kumpul, saudara, ya cuman seminggu sekali, tapi di luar hari perkumpulan kita, Allah berdiam bersama-sama dengan anggota-anggota komsel. Dia berdiam, ya. Jadi saudara, karena komsel itu rumah Tuhan itu komunitas, ya. Makanya saudara, komsel kompak mesti ada hubungan, ya, di luar acara komsel. Jangan melihat komsel hanya seminggu sekali. Itu lagi komsel, itu lagi rumah Tuhan. Enggak. Di luar itu pun kita rumah Tuhan, saudara. Makanya ada hubungan antara satu dengan yang lain di luar hari komsel. Kalau saudara nggak punya hubungan, ya itu cuman perkumpulan acara aja. Ya, jadi komsel mesti ada hubungan komunitas. Ingat, komunitas, ya. Nah, jadi terus-terusan berhubungan, ya, walaupun kita nggak ketemu terus, tapi kita WA-WA-an, kita saling mendoakan, kita kontek-kontekan. Nah, dalam kita kontek-kontekan itu, saudara, Tuhan ada di tengah-tengah kita, ya. Jadi bukan waktu acara aja Tuhan ada di tengah-tengah kita, di luar acara pun waktu kita kontek-kontekan sehari-hari, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ya, ini dia. Ciri keduanya dibilang apa, saudara? Dan hidup
di tengah-tengah mereka. Wow, kalau itu rumah Tuhan, Tuhan bukan cuma diam ya di rumahnya, tapi dia bergerak, move, ya, hidup. Nah, ini dia. Jadi dia bergerak, saudara, ya, move. Salah satu terjemahannya bilang, walk, berjalan. Dia berjalan di tengah-tengah mereka. Nah, artinya apa? Ya, itu rumah Tuhan kalau dia ya bergerak di antara anggota-anggotanya, saudara. Jadi Tuhan nggak cuman diem di satu anggota aja, saudara. Ya, nah banyak komsel cuman PKS-nya aja yang memanifestasikan Kristus. Ya, yang lain nggak boleh. Ya, PKS-nya yang pimpin pujian, PKS-nya yang nyanyi, PKS-nya yang saudara ya worship, PKS-nya yang doain, PKS-nya yang bernubuat, PKS-nya yang sharing firman, nanti lama-lama PKS-nya yang meninggal duluan, saudara ya. Nah, itu rumah Tuhan yang apa, saudaraku, yang belum berfungsi sepenuhnya. Ya, itu cuman dia nggak izinin Tuhan bergerak. Ya, Tuhan, engkau nggak boleh ya di komsel ini bergerak, nggak boleh. Pakai saya aja, hanya saya. Ya, orang lain nggak boleh. Ya, dia cuman pendengar aja. Nah, itu bukan rumah Tuhan yang apa, saudaraku, yang maksimal. Ya, rumah Tuhan harus semuanya dipakai Tuhan. Ya, Tuhan bergerak dari satu anggota ke anggota yang lain, saudara. Itu baru komunitas, itu baru rumah Tuhan. Ya, nah ini saudara mesti paham, komsel saudara udah jadi rumah Tuhan belum? Atau hanya rumah-rumahan? Ya, nah ini ciri yang kedua. Ya, nah ciri yang ketiga, apa rumah Tuhan itu, saudara? Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, ini istilah apa? Inilah covenant, saudara. Hubungan covenant. Ya, di mana Tuhan, di mana Allah, ya, di mana saudaraku Allah ya menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatnya, ya. Jadi ini penting, saudara. Ya, ini hubungan covenant. Jadi saudara, Tuhan membuat covenant. Aku ini Allahmu, kamu umatku. Ya. Nah, ada covenant, hubungan perjanjian, saudara. Ya, aku berjanji ya akan mengasihi engkau, memberi engkau hidup yang kekal, ya. Kalau engkau taat menjadi umatku, ya, taat terus menjadi umatku. Nah, saudara, itu hubungan covenant. Tapi perjanjian lama, saudara, batal. Kenapa batal? Karena gagal. Siapa yang gagal? Pihak Tuhannya nggak gagal. Tuhan mengasihi terus umatnya. Ya, Tuhan terus, saudaraku, apa? Ya, minta memberikan hidup kepada manusia. Tapi bagian manusia ini yang tidak terpenuhi, saudara. Manusia tidak mengasihi Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Maka batallah perjanjian yang lama itu, saudara. Makanya sekarang Tuhan membuat perjanjian yang baru di dalam komunitas yang baru, saudara. Ya, nah mari kita baca, saudaraku, perjanjian yang baru itu. Next, ya, kita akan lihat, saudaraku, di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, sampai di sini dulu, saudara. Inilah perjanjian baru, saudara. Ya, perjanjian lama batal karena kegagalan manusia untuk taat. Nah, di perjanjian baru, saudara, Tuhan membuat janji yang baru, saudara. Inilah perintahku, yaitu
supaya kamu saling mengasihi. Nah, ini saudaraku, ya, perjanjian yang horizontal. Kamu harus saling mengasihi. Nah, bagaimana kita bisa saling mengasihi, saudara? Nah, seperti ini standarnya, seperti aku telah mengasihi kamu, ya. Nah, ini perjanjian yang vertikal, ya. Jadi Tuhan mengasihi kita, saudara. Ya, jadi kita disuruh saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, pertanyaannya bagaimana Yesus mengasihi kita, saudara? Nah, mari kita lihat, saudara, bagaimana dia mengasihi kita. Nah, Yesus mengasihi kita, saudara, bukan sekedar karena kesian. Aduh, kasihan ya umatku ya, jatuh dalam dosa, ya. Aduh, kesian deh. Nah, saudara, bukan sekedar karena itu, ya. Yesus mengasihi kita, saudara, dasarnya bukan karena kasihan. Dasarnya juga bukan karena dia harus mengasihi kita. Ya haruslah, ya aku harus mengasihi umatku, ya. Bukan karena harus dasarnya, saudara. Apa dasarnya Tuhan mengasihi kita? Nah, saya tidak ada waktu panjang lebar membahas ini, tapi nanti saudara bisa lihat, dia mengasihi kita dasarnya adalah covenant, ya. Karena dia, saudaraku, membuat sebuah janji, ya, janji. Tapi covenant lebih dari sekedar janji, saudara. Ya, covenant itu sebuah janji, komitmen yang Tuhan buat, ya, bahwa Dia akan mengasihi kita habis-habisan, ya, sampai Dia rela menyerahkan nyawanya, saudara, bagi kita. Ya, makanya ayat 13 bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, saudara, jadi kasih yang Tuhan tunjukkan, saudara, adalah kasih yang berdasarkan perjanjian, saudara. Covenant. Dia berjanji, saudara, untuk mengasihi kita begitu rupa sampai puncaknya dia rela menyerahkan nyawanya, saudara, untuk kita. Ya, nah, saudara, itulah kasih yang Yesus tunjukkan. Ya, jadi dia mengasihi kita sebagai apa, saudara? Komitmen terhadap perjanjian yang dia buat, saudara. Nah, dia berjanji mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia berjanji mengasihi kita, ya, bukan karena kita layak, saudara. Dia berjanji mengasihi kita, saudara. Ya, bukan karena kita, saudaraku, ya, apa, mengasihi dia. Ya, kita banyak yang nggak mengasihi dia, saudara. Tapi dia mengasihi kita sebagai sebuah covenant. Ya, dia membuat covenant, berjanji mengasihi kita, saudara. Ya, sampai kapan, saudara? Ya, sampai selama-lamanya, saudara. Jadi Yesus akan mengasihi saudara, nggak peduli seperti apa keadaan saudara. Sekalipun saudara lemah, dia tetap mengasihi engkau. Sekalipun engkau jatuh dalam dosa, dia tetap mengasihi engkau. Sekalipun engkau, saudara, gagal mengasihi dia, dia tetap mengasihi engkau, saudara. Sekalipun engkau, saudara, ya, apa, saudara, belum mencapai standar seperti yang Tuhan mau, dia tetap mengasihi engkau, saudara. Nah, saudaraku, kasih Tuhan adalah kasih yang didasari dengan covenant, saudara. Karena dia udah membuat janji. Dan dia
mustahil melanggar janjinya, saudara. Allah bukan manusia sehingga dia melanggar janjinya. Saudara. Kalau kita suka langgar janji kan, ya saudara. Tapi kalau Tuhan enggak, ya dia tepat janji, saudara. Ya, itulah kasih Tuhan. Nah, Tuhan bilang begini, saudara. Ya, inilah perintahku. Ini perintah supaya apa? Supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini dia. Jadi kita disuruh saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi kasih kita juga harus berdasarkan covenant. Kasih kita juga harus berdasarkan janji. Ya. Nah, ini yang membuat kita berhasil, ya, apa saudaraku? Hidup dalam komunitas. Ini yang akan membuat kita, saudaraku, ya, bisa hidup berubah serupa Kristus. Ya. Jadi saudara, kita mesti praktek kasih yang terikat janji, saudara. Ya. Nah, ini yang Yesus sebut persahabatan. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih, ya, seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, Yesus anggap kita sahabatnya, saudara. Ya, sahabat itu rela menyerahkan nyawanya, saudara. Ya, bagi sahabatnya. Ya, makanya ayat 14 saya bilang begini. Jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi kamu akan jadi sahabatku kalau kamu praktek perintah ini, yaitu saling mengasihi sebagai covenant. Nah, saudara, kasih itu tidak akan bekerja dalam diri saudara kalau saudara tidak praktekkan sebagai covenant. Ya, orang yang praktek kasih, ya, di mana dasarnya adalah kasihan, nanti kasihannya hilang, dia akan hilang juga kasihnya, saudara. Ya, saudara, kita mengasihi bukan karena harus saja, bukan. Ya, tapi karena saudaraku Tuhan sudah membuat perjanjian mengasihi kita. Ya, Dia mengasihi kita tidak bersyarat. Dia mengasihi kita, saudaraku, sebagai covenant. Nah, kita pun harus mempraktikkan yang sama. Kalau enggak, kita enggak bisa, ya, hidup, saudaraku, dan bertumbuh dalam kasih di dalam rumah Tuhan. Enggak bisa. Saudara, ini kita mesti praktekkan, saudara. Persahabatan yang sejati. Nah, ada orang bilang gini, Pak Edi, ya, saya mau praktek kompak, Pak Edi. Ya, tapi saya belum punya sahabat, ya, karena kompak hafruta artinya persahabatan kan. Nah, saya mau praktek kompak, tapi saya nggak punya teman yang cocok, Pak Edi. Ya, nanti tunggulah saya udah dapat teman yang cocok, baru saya mau praktek hafruta, ya. Sekarang saya belum punya, Pak Edi. Nah, saudara ingat, ya, kalau saudara mau cari orang yang cocok dulu, saya mau kasih tahu saudara, sampai kita meninggal dunia, saudara, kita nggak akan pernah ketemu orang yang cocok 100%. Kenapa, saudara? Karena kalaupun ada yang cocok, itu cuma persahabatan manusiawi, saudara. Ya, satu saat, ya, kecocokan itu akan luntur, saudara. Ya, satu kali nanti tidak akan cocok lagi, saudara. Kenapa? Ya, karena mungkin, ya, di permukaan cocok. Tapi kompak itu, saudara, bukan persahabatan biasa. Itu persahabatan ilahi. Ya, itu persahabatan yang Yesus bawa.
kepada kita, ya. Nah, persahabatan ini beda sama persahabatan manusiawi. Persahabatan manusiawi kita merasa cocok, enak loh, aku kompaknya sama dia ya, cocok kami. Ya, saya aman rasanya di sini. Ya, coba aja kalau saudara makin kenal orangnya, saudara. Makin dalam, saudara. Ternyata minta ampun. Ya, ternyata saudaraku, sekarang saudara lihat kelemahan-kelemahannya. Saudara lihat jelek-jeleknya. Ya, kan ada orang bilang kalau jauh itu harum, tapi kalau dekat itu busuk, saudara, bau, ya kan? Nah, ada hamba Tuhan bilang begini, saudara. Everybody looks normal till you get to know them. Semua orang kelihatannya normal-normal aja sampai Anda lebih dalam mengenalnya. Begitu Anda mengenalnya lebih dalam, dia nggak normal. Ya, waduh, sama kan saudara nikah juga begitu. Ya kan, kalau nikah saudaraku pertama ketemu, ini cocok ini, cocok. Coba aja udah nikah. Begitu udah nikah, majang. Aduh Pak Edi, saya udah nggak sabar sama istri, saya udah nggak cocok. Saya kalau bisa tuker tambah Pak Edi, saya tuker tambah istri saya ya. Sama, saudara bilang juga kompak gitu. Pertama Pak Edi kita cocok banget, tapi sekarang udah nggak cocok Pak Edi. Kenapa? Bejibun masalahnya kami. Itu orang minta ampun, ya banyak kelemahannya. Nah, akhirnya kompak kamu gimana? Bubar Pak Edi, bubar. Nah ini dia ya, banyak orang saudara praktek kompak dengan persahabatan manusiawi. Ingat, kompak nggak boleh mempraktekkan persahabatan manusiawi saja. Ya, itu nggak salah, saudara. Tapi praktekkan dasarnya adalah persahabatan ilahi, saudara. Yaitu persahabatan yang terikat janji. Ini dia. Kalau saudara terikat janji, saudara nggak akan bubar kompaknya. Pernikahan saudara kalau terikat janji, ya tidak akan bubar, saudara. Kenapa kita bubar pernikahan? Karena kita tidak mempraktekkan covenant. Nah, ini dia, saudara. Jadi covenant itu, ya kita menyerahkan nyawa kita, saudara. Ya, ego kita itu intinya, menyerahkan nyawa itu. Ego kita, saudara serahkan nggak? Kalau saudara masih egois, wah udahlah, nggak lama saudara pasti bubar kompaknya. Nggak lama pernikahan saudara bubar, komsel saudara bubar. Ya, saudara akhirnya jadi orang yang keliling-keliling gereja, saudara. Pindah-pindah gereja. Ya, kenapa saudara? Karena ya kita sebagai komunitas itu saudara dibentuk. Kompak itu dibentuk, saudara. Next, kita lihat satu ayat lagi, saudara ya. Nah, ini ayat emasnya kompak, saudara. Ya, ayat emasnya Hafruta. Kalau orang Yahudi ditanya, ya, apa yang terjadi di Hafruta? Ini ayat yang dia jelaskan. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya, saudara. Nah, kalau kita di kompak maupun dalam pernikahan, saudara, makin kenal, kita makin saudaraku, ya, saling mengenal, ternyata, saudara, kita temukan ada kejelekan-kejelekannya, ada kekurangan-kekurangannya, ya, ada hal-hal yang saudara, ya, yang tidak berkenan kadang-kadang bagi kita, ya. Nah, hal-hal ini ya membuat kita saudaraku konflik, yang membuat kita saudaraku ya ada saudaraku ya ada benturan-benturan. Nah, sebenarnya saudaraku justru benturan-benturan itu dipakai Tuhan
untuk kita saling menajamkan, saudara. Ya, nah coba lihat saudara, ya kalau pandai besi mau bikin alat, saudara, alatnya apa, saudara? Misalnya sabitkah itu, celuritkah itu, pedangkah, pisaukah, kampakkah, cangkulkah, atau apa aja alat-alat menuai maupun alat-alat untuk membangun, tidak bisa otomatis ya terbentuk benda itu, saudara. Pisau misalnya, tiba-tiba jadi nggak? Enggak. Caranya gimana, saudaraku? Ditempa. Ah, besi dipanaskan, terus dipukul pakai besi juga. Nah ini dia. Besi pukul besi, itu maksudnya. Besi menajamkan besi, saudara. Ya. Nah, kita begitu, saudara. Di dalam kompak, di dalam pernikahan, di dalam saudaraku komsel, itu ada pembentukan. Ya, pasti ada. Ya, justru itu yang menajamkan mereka kita, saudara. Itu yang merubah kita makin serupa Kristus. Jadi di dalam komunitas ada konflik, saudara. Di dalam komunitas ada, saudaraku, ya kita saling menajamkan, ya. Nah, saudara mesti lihat ya siapa sebenarnya di belakang itu, bukan sekedar karena dia salah. Aduh, ini parah ini. Ya teman kompak saya ini, aduh, Pak Edi nggak tahu sih dia. Pak Edi belum kenal sih. Nah makanya makin kenal makin banyak jeleknya, ya kan? Nah Tuhan izinkan, saudara. Lewat kejelekan dia, kekurangan dia, ya itu sebenarnya ya Tuhan menajamkan saudara. Supaya saudara makin tajam. Di balik itu siapa pandai besinya? Nah jangan lupa, pandai besinya adalah siapa, saudara? Tuhan. Ya, jadi kalau saudara dibentur, ya terjadi benturan, ya itu atas seizin pandai besinya kita. Pandai besinya kita membentuk kita lewat orang yang kadang-kadang kita nggak suka, ya lewat orang yang ya menyakitkan, pak dipukul, pak, ya. Tapi justru itulah cara Tuhan merubah kita, saudara, makin serupa Kristus. Ya, jadi saudara jangan lari kalau ada pembentukan-pembentukan. Nah, gimana caranya supaya kita, saudaraku, dibentuk malah serupa Kristus? Nah, praktek itu kasih yang terikat janji itu, saudara. Ya, persahabatan yang terikat janji. Saya mau mengasihi dia, bukan sebagai perasaan aja. Ya, kalau kasih dinilai sebagai perasaan, waktu dibentuk perasaannya sakit. Waktu dibentuk perasaannya nggak nyaman. Kasih dasarnya bukan karena kasihan. Kasihan itu bisa hilang, saudara. Kesiannya dia ya. Coba aja kalau dia nyakitin saudara. Kesiannya hilang. Nah, waktu kesiannya hilang, saudara, saudara udah nggak mengasihi dia lagi. Ya, tapi kalau sebagai covenant, saya berjanji mengasihi dia seperti Kristus berjanji mengasihi kita. Saya ya pakai prinsip yang sama. Saya mengasihi dia sebagai covenant. Waktu saudara putuskan itu sebagai covenant, maka kasih karunia Tuhan datang. Maka saudara mampu mengasihi dia. Sehingga saudara lewat kasih, lewat benturan itu, saudara bisa mengasihi dia. Tumbuhlah kasih saudara. Saudara makin serupa Kristus. Makanya ayo saudara, jangan lari kalau ada pembentukan ya. Jangan lari saudara. Ya, mari kita praktek kasih sebagai perjanjian. Itu baru kompaknya makin bagus. Kompaknya makin ya, pernikahan kita juga makin bagus, komsel kita makin bagus. Ya, mari kita praktek saudaraku, ya, komunitas yang terikat janji. Nah, yang terakhir, saudara, ya, bagaimana Tuhan mengubah kita next lewat kematian ego melalui pengalaman penderitaan. Nah, saya tidak bahas panjang lebar, saudara, tapi nanti minggu depan saudara akan memperdalam lagi, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan
Ya, kita bisa berubah itu kalau tiap hari ego kita mati, saudara. Nah, lewat apa? Tuhan pakai penderitaan, saudara. Lewat konflik-konflik, ya, lewat aniaya, lewat apa, saudara, ya, kita ya bingung, habis akal kalau menghadapi masalah, saudara, ya. Lewat apa, saudara? Ya, lewat ketika kita menderita secara badani. Ya, ini penderitaan-penderitaan, ya, penderitaan emosional, penderitaan mental, penderitaan apa sosial, penderitaan apalagi saudara, penderitaan fisik, ya. Ini dipakai Tuhan, saudara. Inilah penderitaan-penderitaan, ya, yang ayat 17 bilang begini, sebab, ya. Jadi dia bilang ini, sebab kami yang sudah hidup ini. Nah, oke, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, jadi saudara, lewat penderitaan-penderitaan ini, ya, kita dibawa, diubah semakin mulia, saudara. Semakin serupa Kristus. Ya, sehingga, ya, saudaraku, kita akan mengalami, saudaraku, transformasi yang luar biasa. Ya, nah, lewat apa? Penderitaan ringan. Paulus menyebutnya penderitaan ringan. Ya, saudara. Nah, kalau saudara ngerti tujuan penderitaan itu ringan. Ya, jadi kalau saudara ngerti teologi penderitaan, saudara ya waktu mengalami penderitaan itu ringan. Tapi orang yang nggak percaya teologi penderitaan, saudara, waktu dia di dunia ini, orang yang paling menderita adalah orang yang, saudaraku, tidak percaya teologi penderitaan. Yang percaya teologi yang lain, saudara. Ya, teologi apa kesuksesan, teologi kemakmuran, teologi percaya Yesus, kamu senang. Percaya Yesus, kamu bahagia. Ya, percaya Yesus, kamu akan diberkati. Percaya Yesus, kamu akan kaya. Percaya Yesus, kamu akan nyaman hidupnya. Percaya Yesus, kamu akan ya jadi orang yang suka Tuhan. Penderitaan itu apa? Ya, penderitaan itu terkutuk kamu. Kalau kamu menderita itu artinya kamu terkutuk. Wow, ini ngeri banget teologi ini, saudara. Hati-hati orang yang percaya teologi kemakmuran ini, saudara. Enggak, itu nanti dia paling menderita, saudara. Kenapa? Ya, karena penderitaan pasti datang. Saudara percaya nggak percaya, penderitaan datang. Loh, orang dunia aja menderita, saudara. Apalagi akhir zaman ini, menderita nggak? Orang menderita adalah orang Kristen. Ya, orang Kristen sama, kita juga menderita. Misalnya dunia dilanda apa, saudara? Kesulitan ekonomi, ya kita dilanda juga kan ada. Ya kita nggak keluar kan dari sisi, saudara. Kita lebih lagi. Orang Kristen bukan hanya menderita kayak orang dunia juga menderita ikutan, ya, tapi kita ditambah, kita dianiaya, dibenci oleh segala bangsa. Ya, ya, jadi itu tambah penderitaan yang paling menderita, yang nggak percaya teologi kemakmuran. Nah, itu dia paling menderita. Nah, saudara, mari ya kita mau sama-sama, saudara, ya sungguh-sungguh kita mau, saudara,
praktekkan, saudara. Puji Tuhan, itu yang Tuhan mau, saudaraku, kita sungguh-sungguh taati dalam nama Yesus. Tuhan berkati saudara. Amin. Oke, saudara, hari ini ya saya harus Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Edi untuk equipping berkat yang kita terima.